Mari kita memuji Tuhan. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Mari kita juga siap untuk terus bertemu dengan Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Penuhi aku
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan untuk menggenapkan seluruh kehendak-Mu Tuhan dengan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan melalui kasih Allah yang telah Engkau curahkan oleh Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang sekali buat kesempatan yang baik ini saudara, kita bisa sama-sama lagi berjumpa melalui ibadah online ini dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau duduk diam sekalipun kita dari rumah masing-masing saudara. Tapi mari kita ikuti ibadah online ini dengan segenap hati kita, dengan penuh kesungguhan dan kita mau tangkap sesuatu dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan satu judul dari kitab Nehemia. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara mengikuti, kita sudah belajar dari kitab Esra dan sekarang pagi ini saya rindu untuk menyampaikan dari kitab Nehemia. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Rindu Rumah Rohani. Haleluya. Boleh saudara kita baca sama-sama saudara ya. Rindu Rumah Rohani.
1, 2, 3. Rindu rumah rohani. Haleluya. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, kangen rumah, saudara. Kangen pulang kampung, mungkin seperti itu, saudara ya. Rindu rumah, kangen rumah. Mungkin kita semua pernah merasakan yang namanya rindu rumah, saudara. Kangen rumah, kangen pulang kampung. Mungkin dengan kondisi seperti saat ini, ada pembatasan, ada lockdown, saudara. Mungkin beberapa kita yang rindu untuk pulang kampung, kita harus menahan kerinduan kita untuk sementara, saudara. Nah, tapi saudara, pagi hari ini kita akan melihat ada satu kerinduan yang lebih penting yang perlu kita semua sama-sama miliki sebagai umat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Nehemia pasal yang pertama, dan kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kita perhatikan ayat 4, saudara. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Saudara, kalau kita ingat dari kitab Esra, kita tahu bahwa pada zaman itu, di saat-saat itu, Tuhan menjamah hati raja untuk menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan melalui Nabi Yeremia, sehingga raja mengizinkan orang-orang itu pulang, saudara. Dan kemudian rombongan yang pertama pulang, kemudian rombongan yang kedua dipimpin oleh Esra. Rombongan pertama selesai, rombongan kedua selesai. Tapi ternyata Nehemia ini tertinggal di tanah pembuangan, saudara. Dikatakan dia bekerja di kerajaan, dia ada di Puri Susan. Dia ada di sana, saudara. Tapi sekalipun dia sudah dalam kondisi yang nyaman, kondisi pekerjaan yang baik, dia punya satu kerinduan. Kerinduan apa itu? Dia merindukan rumah rohani, dia merindukan rumah Allah, dia merindukan Yerusalem. Hatinya ada di Yerusalem, sehingga setiap kali ada orang yang kembali atau mungkin pergi pulang, begitu saudara kira-kira, dan kemudian Nehemia bertemu dengan mereka, Nehemia suka menanyakan bagaimana sekarang keadaannya Yerusalem. Saudara, menarik sekali hal ini. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan, saudara, zaman pembuangan itu kira-kira 70 tahun, saudara. Dan Nehemia ini ada di dalam zaman di mana orang Israel kembali dari pembuangan, sehingga kita bisa mengerti bahwa bait Allah yang didirikan oleh Salomo, dibangun oleh Salomo, itu sudah dihancurkan kira-kira 100 tahun sebelum Nehemia itu lahir, saudara. Jadi Nehemia ini tidak pernah melihat yang namanya bait Allah, tapi hatinya ada di bait Allah. Oh, luar biasa sekali, saudara. Nehemia ini tidak pernah melihat bangunan bait suci Salomo yang megah itu sudah dihancurkan 100 tahun sebelum Nehemia lahir, tapi
hatinya Nehemia itu dia merindukan Yerusalem, merindukan rumah Allah. Dia rindu untuk ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak pernah dilihat mata, tapi dia bisa merindukannya. Tentu ini semua dari impartasi iman, saudara. Dari iman yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga Nehemia ini mendengar. Dan Nehemia ini tahu, sadar, rumahku itu adalah rumah rohani. Seharusnya aku bisa mau ke sana, aku mau ada di sana. Tapi sekarang dia sedang ada di Puri Susan. Dia ada di sana karena pekerjaannya. Tapi dia terus punya satu kerinduan yang lebih baik, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia ini bukan orang yang susah, saudara. Bukan orang yang dalam keadaan yang terpuruk. Dia dalam keadaan yang mapan. Pekerjaannya baik. Kondisinya aman, nyaman, saudara. Tapi ternyata Alkitab menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara baca dalam sepanjang Nehemia pasal 1, dia berkata, aku ini rela takut akan namamu. Dia takut akan nama Tuhan. Dia mau hidup dalam aturannya Tuhan itu karena rela atau karena cinta. Nehemia adalah seorang yang cinta Tuhan sehingga dia memiliki satu kerinduan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan kita beberapa banyak contoh bagaimana saudara dan saya harus punya kerinduan seperti itu juga. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Perbandingannya begitu besar, saudara. 1:1000. Lebih baik 1 hari ada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kira-kira kalau pagi ini kita ditanya oleh Tuhan, saudara, berapa besar perbandingan kerinduan kita di rumah Tuhan dengan di tempat lain, kira-kira kita mau jawab berapa, saudara, angkanya? 1:1 atau mungkin malah gak rindu rumah Tuhan sama sekali, atau mungkin kita punya kerinduan seperti pemazmur ini, saudara, 1:1000, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, pemazmur ini juga menceritakan atau mendeklarasikan, mengumumkan kerinduannya. Tuhan, aku begitu rindu akan rumahmu. Bahkan di ayat-ayat awal dari Mazmur 84 ini, dalam ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dalam terjemahan lama dikatakan, hatiku asik rindu akan rumah Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Nehemia, pemazmur, juga ada ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Allah, bahwa kita harus memiliki kerinduan seperti itu. Bahkan saudara, kalau kita ingat Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 2 ayat 17, dan ini sebetulnya Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur 69 ayat 9. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Boleh saudara kita baca sama-sama ya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 1, 2, 3. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kerinduan yang harus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, sekalipun mungkin hari-hari ini keadaannya sulit, pembatasan, lockdown, saudara. Kita tidak bisa lagi beribadah secara fisik, berjumpa satu sama lain di gedung gereja. Kita semua beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mungkin menyadari, oh iya ya ternyata ke gereja dari rumah juga
Bisa juga mungkin ada yang berkata seperti itu, tapi kita tidak bisa bersekutu satu sama lain seperti biasanya, saudara. Saudara, kita merindukan supaya Tuhan, kapan Tuhan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Dan bahkan lebih dari itu, saudara, kita juga merindukan, Tuhan, aku merindukan rumah rohani. Seperti Nehemia, merindukan satu rumah rohani. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, apa maksudnya rindu rumah rohani ini? Ada satu pertanyaan pagi ini, saudara. Menurut saudara, di manakah rumah kita? Haleluya. Filipi 3 ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Rasul Paulus mengatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Surgalah rumahku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sama-sama sadar bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mulia itu, kita harus tahu bahwa sebetulnya kewarganegaraan kita itu bukan lagi di dunia ini semata, saudara. Tetapi Alkitab berkata kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara, hal ini sungguh luar biasa, sehingga seharusnya setiap ciptaan baru di dalam Kristus itu memiliki satu kerinduan untuk pulang ke rumah. Satu kerinduan akan rumah rohani, saudara. Kangen rumahnya, yang mana rumah kita di dalam surga yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa oleh anugerah Tuhan, karena Allah begitu cinta akan dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kita beroleh keselamatan. Kita dijadikan warga negara kerajaan surga. Mengapa? Bagaimana kita bisa mendapatkan warga negara kerajaan surga itu? Rasul Paulus pernah berkata ketika dia ditangkap oleh pasukan Roma. Pasukan Roma bertanya kepada dia, apakah kamu warga negara Roma? Paulus menjawab, iya, saya warga negara Roma. Zaman itu, saudara, menjadi warga negara Roma adalah satu kebanggaan. Karena apa? Roma adalah negara yang kuat sekali. Kemudian kepala pasukan berkata kepada Paulus, aku mendapatkan warga negara itu dengan harga yang mahal, dengan begitu sulit. Tetapi Paulus berkata, aku mendapatkan kewarganegaraan itu karena kelahiranku. Saudara, itu sebagai satu ilustrasi yang baik. Kewarganegaraan kita di dalam surga itu bukan didapatkan dengan cara kita sendiri seperti kepala pasukan itu berkata, tetapi karena kelahiran kita. Apa maksudnya, saudara? Karena saudara dan saya dilahir barukan di dalam Kristus. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, saudara, di sana dikatakan dalam ayat 14 sampai 16, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Disampaikan beberapa kali bahwa kita yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, kita bukan lagi dari dunia ini. Karena apa? Ayat yang lain, saudara, dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali itu artinya dilahirkan dari atas. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, dilahirkan baru, maka kita bisa mengerti sorgalah rumahku. Sehingga kita tahu
kita harus merindukan rumah rohani itu, saudara. Dan satu ayat yang terakhir tentang hal ini, saudara. Dalam 2 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa artinya, saudara? Rasul Petrus menganggap hidup di dunia ini seperti apa, saudara? Seperti berkemah, seperti pasang tenda. Artinya apa? Berkemah itu bukan tempat tinggal kita. Dunia ini kita seperti pasang kemah, pasang tenda. Kemudian kita akan bongkar tenda itu, kita menuju ke rumah kita yang sebenarnya. Alkitab selalu menunjukkan hal yang sama. Dan Alkitab selalu konsisten akan hal itu, saudara. Bahwa apa? Saudara dan saya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kewarganegaraan kita di sorga. Sorga adalah rumah kita. Sebab itu jangan sampai lupa, saudara, bahwa kita harus punya kerinduan akan rumah rohani. Orang berkata, biasanya orang rindu surga kalau hidup lagi susah, saudara. Ketika hidup susah, rindu surga. Kapan saya bisa ke surga? Kenapa? Karena hidup di dunia ini kok susah sekali rasanya. Tapi seringkali ketika hidup sudah nyaman, lupa surga, saudara. Karena apa? Mereka merasa hidup di dunia ini sudah nyaman, sudah enak, sehingga buat apa ingat surga. Tetapi Nehemia memberikan satu contoh yang luar biasa buat saudara dan saya. Dia sudah hidup enak, saudara. Nehemia ini sudah posisinya mapan, tapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia terus merindukan sorga. Jalan hidupnya itu bukan hanya diarahkan kepada dunia ini saja, tetapi dia terus memandang surga. Kolose 3 berkata, kalau engkau sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas? Atau mungkin selama ini kita disibukkan dengan apa yang ada di dunia ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat berikutnya. Seringkali kemudian orang berkata, wah, kalau kita terus merindukan sorga, itu berarti nanti di dunia kita jadi malas-malesan. Karena kita terus memikirkan surga, lalu yang di dunia ini ditelantarkan. Bukan seperti itu, saudara. Kadang-kadang orang berkata, kalau misalnya ada orang suka kangen rumah, kepingin pulang kampung, sudah lama gak pulang kampung, lalu kerjanya jadi ogah-ogahan karena kangen rumah terus. Kadang-kadang mungkin ada siswa atau mahasiswa yang kuliah di kota besar, kemudian dia kangen pulang ke kampungnya, karena kangen pulang ke kampungnya dia kemudian jadi malas-malesan karena kangen pulang kampung. Sehingga orang berkata, jangan kangen pulang rumah, nanti kamu jadi malas, ayo terus belajar. Nah, saudara, tetapi kangen pulang yang kita pelajari hari ini itu berbeda, saudara. Justru kalau kita punya kerinduan seperti ini, kita rindu akan rumah rohani, itu justru akan membuat saudara dan saya jadi lebih berapi-api, menjadi lebih semangat, saudara, menjadi lebih rajin, sehingga bisa dikatakan ini adalah kerinduan yang rajin. Kita baca ayatnya dalam Filipi pasal yang pertama. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Haleluya. Paulus menyampaikan juga kerinduan yang serupa dengan Nehemia. Aku rindu pulang ke surga.
Aku didesak dari dua pihak, katanya Paulus. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku kangen Kristus. Aku rindu rumah rohani, rumahku di dalam surga. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu yang dikatakan Paulus, saudara. Karena Paulus punya satu kerinduan akan rumah yang sesungguhnya, rumah rohani. Tetapi justru karena Paulus punya kerinduan itu, maka saudara, kerohaniannya itu terus menyala-nyala, berapi-api. Sehingga dia berkata, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam ayat 22 dikatakan, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pertanyaannya adalah, Paulus malas-malasan atau enggak, saudara? Apakah kemudian Paulus ogah-ogahan, Tuhan aku rindu Tuhan segera bersama dengan Engkau. Sudah Tuhan aku pokoknya mau bersama dengan Engkau. Sudah aku rasa-rasanya malas mengerjakan yang lain-lainnya. Tuhan aku rindu bersama dengan Engkau. Apakah seperti itu, saudara? Oh tidak, saudara. Karena Alkitab mengajarkan, menunjukkan pada saudara dan saya, justru kalau kita punya kerinduan akan sorga, itu akan membakar kerohanian saudara dan saya, akan menyalakan api dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa berkata, aku rindu Engkau Tuhan, itu yang jauh lebih baik. Tetapi yang lebih penting sekarang ini, selagi aku masih di dunia ini, selagi aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, atau secara singkat bisa kita katakan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita punya kerinduan ini, saudara, tidak akan ada di antara kita yang kemudian loyo, saudara, yang kemudian males-malesan, yang kemudian rasanya lesu. Aduh, kondisi seperti ini, pandemik seperti ini, aduh rasanya sudah, Tuhan cepet-cepetan pulang aja ke sorga, aku rindu bersama dengan Engkau. Kemudian di sini malas-malasan. Bukan seperti itu, saudara. Firman berkata, ketika kita punya kerinduan yang benar seperti ini, kita akan berapi-api. Seperti apa yang nanti kita akan lihat dalam kehidupan Nehemia, saudara. Nehemia menjadi menyala-nyala, berapi-api, karena dia punya kerinduan yang besar. Kerinduan untuk bekerja memberi buah. Haleluya. Saudara, kembali ke dalam kitab Nehemia, kembali kepada kisah hidup Nehemia, saudara. Nehemia punya kerinduan seperti ini. Dan Nehemia rindu, aku ingin kembali ke rumah rohani, ke bait Allah di Yerusalem. Aku rindu untuk bekerja memberi buah. Apa yang bisa aku lakukan? Karena dia merasa, dalam kasusnya Nehemia, dia juga merasa terjepit, dia rindu pulang. Tapi dia bekerja dalam kerajaan. Dalam Fatsal 1 Nehemia yang tadi kita baca, kita akan lanjutkan sedikit, saudara. Dalam ayat yang keempat, kita tadi sudah melihat ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia ini suka berpuasa, suka berdoa, saudara. Dan kemudian dalam ayat 5-11 cukup panjang, kita tidak baca satu persatu, disampaikan tentang doanya Nehemia. Nehemia memuji Allah, dia bersyukur, dia mengakui dosanya orang Israel, dia mengingat kembali janji Allah. Dan ini yang paling penting, saudara. Ayat yang mengubah kehidupan Nehemia, doa yang mengubah kehidupan Nehemia. Kita baca ini, saudara, ya. Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya ketika Nehemia berdoa ini, kemudian dia mendapatkan satu pimpinan dari Tuhan. Dan dia menutup doanya dengan berkata, Tuhan, biarlah hamba-Mu berhasil, buatlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, yang mana adalah raja sendiri. Saudara, saya akan sedikit menjelaskan tentang posisinya Nehemia.
Nehemia ini juru minuman raja. Juru minuman dalam sejarah dikatakan itu tugasnya bukan hanya sekedar membawakan minuman, saudara. Tetapi juru minuman itu adalah orang kepercayaannya raja. Karena zaman itu kalau raja itu mau dibunuh itu bisa menggunakan minuman, saudara. Mereka bisa taruh racun dalam minumannya sehingga ketika raja minum kemudian mati, sudah selesai, tamat, saudara. Tetapi juru minuman tugasnya adalah memastikan bahwa minuman yang akan diminum oleh raja itu adalah minuman yang aman. Itu artinya juru minuman, bukan hanya sekedar membawakan minuman, saudara. Jadi singkat cerita, juru minuman raja itu adalah satu posisi yang begitu penting di zaman itu, saudara. Satu posisi yang mungkin bisa dikatakan gajinya enak, saudara. Mungkin bisa dikatakan posisi yang nyaman, posisi yang aman, saudara. Dan sekarang dia merindukan untuk kembali ke Yerusalem. Dan dia mungkin berpikir beribu-ribu kali, apakah saya mau minta izin kepada raja untuk pulang ke sana. Nanti kalau misalnya raja marah bagaimana? Nanti kalau misalnya saya dipecat bagaimana? Nanti kalau misalnya ini itu bagaimana? Begini bagaimana begitu dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Nehemia ini merasa didesak dari dua pihak. Tetapi saudara, mungkin sudah berhari-hari atau berbulan-bulan lamanya Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem. Tetapi dia tidak tahu harus bertindak apa. Saudara, ayat firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika saudara dan saya merasa terdesak seperti yang dialami Nehemia, kita tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang bisa kita kerjakan, saudara? Berdoa seperti Nehemia, berpuasa seperti Nehemia. Dan kemudian Tuhan mungkin mengingatkan kita akan sesuatu, seperti Tuhan mengingatkan kepada Nehemia akan sesuatu. Sehingga kemudian Nehemia berkata menutup doanya, Tuhan, apa ini Tuhan yang harus saya lakukan? Tuhan tolong, buatlah saya berhasil hari ini. Tuhan tolong, biar saya mendapat belas kasihan dari orang ini. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saudara, ini adalah doa yang mengubahkan kisah hidup Nehemia dengan luar biasa, saudara. Doa yang mengubahkan ceritanya Nehemia dari juru minuman menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini adalah kuasa doa, saudara. Kuasa doa itu bukan hanya mendatangkan jawaban, tapi ada sesuatu yang lebih penting, saudara, yaitu membongkar dan membangun ulang kehidupan kita. Mungkin Nehemia ini awalnya sudah begitu bangga menjadi juru minuman raja, saudara. Tapi ketika dia mendengar tentang keadaannya Yerusalem, dia punya satu kerinduan. Dia terus membara dalam hatinya. Dia rindu untuk pulang ke sana. Tapi rasa-rasanya kok sulit. Mau minta izin kepada raja juga rasanya takut. Saudara, kemudian dia mulai berdoa. Dia mulai berpuasa. Alkitab mengatakan dia menangis berkabung selama beberapa hari. Beberapa hari tidak dicatat dengan pasti berapa jumlah harinya. Tapi dia terus berdoa, dia terus berpuasa. Dan hasil dari doa puasanya adalah hidupnya dibongkar dan dibangun ulang. Artinya apa, saudara? Mungkin ketika kita berdoa, itu kita sudah punya konsep, atau kita sudah punya keinginan, atau kita sudah punya impian, cita-cita seperti Nehemia. Tuhan, saya sudah jadi juru minuman. Ini satu posisi yang baik. Tapi ketika Tuhan ingin Nehemia untuk berbuat sesuatu yang lainnya, Nehemia berdoa sehingga Nehemia bisa berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Oh haleluya. Saudara, ini adalah kuasa doa, membongkar dan membangun ulang. Membongkar apa? Membongkar kehendak kita, saudara. Membongkar kehendak kita, impian kita,
cita-cita kita, rencana kita, apa yang kita kejar itu dibongkar, kita izinkan Tuhan bongkar itu dan kemudian dibangun ulang oleh Tuhan. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kuasa doa dan ini terjadi ketika kita punya satu kerinduan yang kudus ini. Tuhan, saya mau menyenangkan hatimu. Tuhan, saya mau membangun rumah rohani. Tuhan, saya mau punya kerinduan ini. Tuhan, ini hidup saya, pakai saya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, biar jadi sesuai kehendakmu. Ini kuasa doa yang luar biasa, saudara. Doa yang membongkar dan membangun ulang kehidupannya Nehemia. Membawa kita setiap kali selangkah lebih dekat dengan rencana Allah yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu punya kerinduan akan rumah rohani, kita terus pandang yang mulia, yang kekal, bukan yang di dunia ini, maka saudara kita akan bisa mengalami kuasa doa. Kuasa doa itu artinya bukan hanya kita berdoa lalu dijawab doa, jawaban itu datang dalam hidup kita, yang kita inginkan kita miliki, saudara. Bukan hanya itu saja, tetapi yang lebih penting, saudara, hidup kita diubahkan, saudara, dibongkar dan dibangun ulang, sehingga orang yang punya kerinduan akan rumah rohani ini, saudara, hidupnya akan bisa terus bergerak dalam rencananya Allah. Saudara, semakin hari selangkah lebih dekat dengan rencana Allah yang mulia. Bayangkan saudara, Nehemia ini sudah enak-enak jadi juru minuman raja, saudara. Tetapi kemudian dia menyadari panggilannya dan dia berkata, ya Tuhan, saya mau melangkah bersama dengan Engkau. Sudah, nanti masalah tidak dipakai lagi jadi juru minuman raja atau mungkin dipecat jadi juru minuman raja. Ya sudah, pokoknya saya rindu untuk mengerjakan kehendak-Mu. Saya rindu menggenapi panggilan-Mu. Saya rindu untuk hidup sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin saudara merasakan kerinduan yang sama. Tapi ada sesuatu yang menghalangi saudara. Kalau mungkin Nehemia, yang menghalangi Nehemia adalah pekerjaannya. Atau lebih tepatnya dia takut untuk minta izin kepada raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menghalangi engkau untuk melangkah lebih dekat kepada Tuhan? Apa yang menghalangi saudara untuk melangkah lebih dekat bersekutu dengan Tuhan? Saudara, kalau saudara punya kerinduan itu, jangan padamkan, saudara. Jangan padamkan suara roh, kata firman Tuhan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada engkau pagi ini, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, dengarkan suaranya, taati perintahnya, kerjakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Nehemia taat, saudara. Apa yang dikerjakan Nehemia kemudian? Kita lihat ini yang terakhir, saudara. Dalam Nehemia pasal yang kedua, dikatakan di sana tentang kerinduan yang akhirnya memindahkan gunung, saudara. Nehemia 2 ayat yang kedua. Ketika Nehemia kembali bekerja di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku. Raja bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja. Ayat yang ketiga. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat berikutnya, ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Wah, ini Tuhan yang menjamah hati raja, saudara. Ayat 4 dikatakan hatinya Nehemia kembali berdoa. Nehemia kembali berdoa dalam hatinya. Memang Nehemia ini orang yang suka berdoa, saudara ya. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Haleluya. Saudara, apa yang mula-mula dianggap Nehemia itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak mungkin. Tiba-tiba raja bertanya kepada Nehemia, tadi kita baca, jadi apa yang kau inginkan?
Mengapa mukamu muram? Jadi apa yang kau inginkan? Saudara, Tuhan menjamah hatinya raja. Dan Nehemia ini orang yang sangat peka dan dia selalu hatinya itu berdoa. Ketika raja bertanya seperti itu, dia kembali berdoa lagi dalam hatinya. Orang yang punya kerinduan akan rumah rohani, orang itu akan dengan mudah selalu connect, selalu terhubung hatinya dengan Allah, sehingga ada apa-apa dia berdoa, saudara. Dia selalu berdoa, bukan hanya sekali-kali berdoa, bukan hanya sering kali berdoa, tetapi dia setiap kali berdoa. Saudara, bahkan raja tanya begitu aja, dia langsung berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Bukan kebetulan ini, tiba-tiba raja bertanya, apa yang kau inginkan? Tuhan, apa ini saat yang tepat Tuhan? Apa saya bisa jawab ini Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, kemudian Nehemia berkata, utuslah aku mau rindu pulang ke sana. Dan ayat-ayat berikutnya saudara bisa baca dalam Nehemia pasal yang kedua. Bagaimana raja kemudian akhirnya mengizinkan, saudara. Setelah Nehemia menyebutkan suatu jangka waktu, minta izin cuti, saudara. Cutinya tidak tanggung-tanggung, saudara. Dia minta izin sekian lamanya, aku mau kembali ke sana. Aku rindu membangun di sana. Mungkin rajanya kalau tidak dijamah Tuhan, saudara, mungkin rajanya bisa berkata, izin kok begitu lamanya. Ya sudah pergi aja, nggak usah kerja lagi. Nehemia mungkin kehilangan pekerjaan, saudara. Tetapi rajanya berkata, baik, kamu bisa pergi ke sana. Oh haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Nehemia 2 ayat yang ke-8b dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kita baca ayat ini sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia minta izin, bukan hanya minta izin, Nehemia juga minta surat pengantar supaya dia bisa melewati perbatasan dengan lancar. Bahkan Nehemia juga berkata, raja, kalau boleh, saya membangun itu perlu kayu. Apa boleh saya bawa kayu dari kerajaan ini? Kerajaan ini kan punya begitu banyak kayu. Apa boleh kayunya saya bawa untuk membangun tembok kota di sana? Dan raja berkata, boleh. Kamu nanti saya kasih surat. Dan Nehemia menyadari, Tuhan, ini betul-betul pekerjaanmu. Sehingga singkat cerita saudara, Nehemia memimpin rombongan yang ketiga. Esra pasal 1 menceritakan rombongan yang pertama. Esra pasal yang ke-7 tentang Esra dimulai kehidupannya, di situ diceritakan Esra memimpin rombongan yang kedua. Lalu di sini Nehemia pasal yang kedua menceritakan bagaimana Nehemia memimpin rombongan yang ketiga. Dan ini semua menunjukkan bagaimana Allah itu sanggup menjamah hatinya raja. Yang mana itu semua dikerjakan atau terjadi ketika umatnya berseru dan merendahkan diri, berdoa dan berpuasa, Tuhan menjamah hatinya raja. Dikatakan semuanya ini terjadi karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Sehingga kerinduan itu bagaikan satu kerinduan yang memindahkan gunung, saudara. Gunung apa? Gunungnya ya rajanya itu, saudara. Gunungnya apa? Gunungnya ketakutannya Nehemia untuk bilang kepada raja, ketakutannya Nehemia untuk bergerak, dan kemudian Nehemia berdoa, berpuasa, dan dia mengizinkan Tuhan mengubah kehidupannya. Dia rela untuk mengorbankan posisinya, jabatannya sebagai juru minuman raja. Dia berkata, Tuhan, buatlah aku berhasil pada hari ini. Tuhan, biarlah aku mendapat kasih karunia di hadapan orang ini. Tuhan jamah, Tuhan raja ini, Tuhan tolong Tuhan. Dan kita melihat bagaimana doa itu mengubahkan kehidupannya Nehemia. Bisa dikatakan doanya Nehemia itu mengubahkan atau menjadi titik kunci dari kitab Nehemia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang itu punya satu kerinduan untuk rumah rohani dan dia rindu bergerak,
yang mana tujuannya itu untuk kemuliaan kerajaan sorga. Karena dia merindukan satu rumah rohani. Saudara bisa lihat bagaimana tangan Allah yang Maha Kuasa itu bekerja. Tangan Allahku yang murah itu melindungi aku. Nehemia ini tidak sedang minta untuk keinginan dirinya sendiri, bukan untuk membangun supaya namanya terkenal, bukan atas kehendaknya sendiri, tapi Nehemia meresponi apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tangan murah Allah itu melindungi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya kerinduan akan rumah rohani, maka kita akan dimampukan untuk mengizinkan Allah itu mengubah hati kita, mengolah kita, sehingga yang menjadi keinginan kita itu bukan lagi kehendak kita sendiri, tapi kita akan mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Kerinduan kita bukan lagi membangun kerajaan kita di dunia ini, tetapi kerinduan kita menjadi membangun kerajaan Allah di atas dunia ini. Dan ketika itu terjadi, saudara, kita melihat bagaimana kerinduan itu memindahkan gunung. Sehingga bisa disimpulkan seperti tadi yang kita baca di awal, saudara, kesimpulannya adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sekali lagi kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari berdoa bersama-sama supaya ada cinta. Cinta pada Tuhan, cinta akan rumah Tuhan, dan cinta itu akan menghanguskan kita. Kita berdoa bersama-sama, saudara, dalam kondisi pandemik yang panjang ini, yang terus berlangsung, yang kita mungkin masih belum tahu sampai kapan ini semua berakhir. Mungkin rasanya hidup jadi sulit, mungkin rasanya hidup jadi susah, saudara. Tapi kita mau berdoa supaya cinta akan rumah Tuhan, bukan hanya akan bangunan gereja, tetapi cinta akan rumah Tuhan itu benar-benar menghanguskan saudara dan saya, supaya kita semua sama-sama menjadi seperti Paulus. Kerinduannya itu bukan kerinduan yang kemudian membuat jadi bermalas-malasan, melainkan satu kerinduan yang rajin, satu kerinduan yang akan membawa saudara dan saya untuk terus bekerja memberi buah. Sehingga kita bisa berkata seperti yang ditulis dalam Alkitab, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera, aku rindu akan Engkau. Tapi sementara aku hidup di dunia ini merindukan Engkau, aku mau bekerja memberi buah. Aku mau Tuhan supaya Engkau pakai hidupku dimanapun aku berada saat ini. Apapun yang saudara sedang kerjakan hari-hari ini, kita berdoa supaya melalui apa yang kita kerjakan semuanya ini, kita bekerja memberi buah, saudara. Memberi buah artinya apa? Supaya memberi buah untuk kemuliaan kerajaan surga. Kita rindu hidup kita bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan kerajaan surga. Pagi ini kita mau berdoa, saudara. Kalau ada kerinduan-kerinduan yang mulai lenyap, kerinduan yang mulai pudar, kerinduan yang mulai padam. Mungkin orang ada yang mulai berkata, aduh hidup kok tambah sulit sekarang, sudah gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Apalagi zaman sekarang gereja tidak bisa buka sementara ini, mungkin saudara. Kita semua pakai cara online, tidak bisa dicek, saudara. Mungkin orang ada yang berkata, dah gak gereja-gerejaan. Kalau mungkin saudara tahu ada orang-orang yang seperti itu, mari kita akan doakan sama-sama, saudara. Kita rindu dengan kasih Kristus. Kita berdoa supaya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, supaya kita semua sama-sama bangkit, saudara. Justru dalam keadaan sulit seperti ini, mari kita bangkit bersama-sama, saudara. Kita semakin merindukan kerajaan surga, dan kita semakin rindu supaya hidup kita semakin dipakai Tuhan untuk berbuah-buah. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan beri kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama beribadah. Sekalipun kami belum bisa bertemu secara fisik tatap muka satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur buat setiap fasilitas yang Tuhan masih berikan buat kami. Sehingga kami bisa terus bersama-sama beribadah. Roh kami bersekutu satu dengan yang lainnya dari rumah kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah memuji menyembah Engkau bersama-sama. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu, dan kami belajar pagi ini tentang rindu rumah rohani. Tuhan, tolong Tuhan, pagi ini kami mau berdoa. Kalau mungkin ada kerinduan-kerinduan yang mulai lenyap, mulai pudar, mulai sirna Tuhan, akibat segala kesulitan yang begitu panjang ini, Tuhan, kami berdoa pagi ini Tuhan, kalau ada rohani-rohani yang mulai lemah, yang mulai loyo Tuhan, yang mulai merasa lelah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, firman-Mu berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau. Kami mau selalu punya rindu akan rumah rohani, menanti-nantikan Engkau. Dan kami akan mendapat kekuatan yang baru. Kami akan berlari dan tidak akan menjadi lemah. Kami akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Karena kami menanti-nantikan Engkau, karena kami rindu akan rumah rohani ini. Tuhan, rumah kami di dalam surga, kami warga negara surga, kami jadi ciptaan yang baru, kami dilahir barukan di dalam Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau. Tolong Tuhan, celikkan mata rohani kami. Kalau ada mata rohani, mata hati yang mulai tertutup, yang mulai rabun Tuhan, tidak bisa melihat, memandang rumah rohani ini. Mari Tuhan, kami berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, jamah kami, jamah umat-Mu, celikkan mata rohani kami Tuhan, supaya kami tetap memandang kepada Engkau. Mata hati kami terbuka lebar, kami menanti-nantikan Engkau. Kami rindu akan rumah rohani. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, tolong Tuhan, supaya kami semua rindu untuk terus bersaat teduh, untuk terus punya waktu-waktu doa, untuk terus membangun rumah rohani kami. Mari Tuhan, mari Engkau yang tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pagi ini, kalau mungkin kami teringat akan orang-orang lain yang rindu untuk kami doakan. Mari saudara, pagi ini kalau engkau tergerak untuk berdoa buat seseorang, atau mungkin buat orang-orang yang saudara kenal, yang hari-hari ini sedang semakin menjauh dari Tuhan karena keadaan yang sulit seperti ini, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah, kuasa-Mu sanggup menolong. Mungkin itu anak-anak kami yang mulai menjauh, mungkin itu suami kami, mungkin itu istri kami, mungkin itu orang tua kami yang belum mengenal Engkau, mungkin itu teman kami, famili kami, saudara kami. Tuhan, siapapun itu Tuhan, kami mau bawa nama-nama itu dalam doa kami. Kami mau menyerukan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, pakai kami jadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu, untuk meneruskan suara-Mu untuk orang-orang ini semua Tuhan. Berikan kami kuasa-Mu, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam yang asin, untuk kami bisa Tuhan melayani orang-orang ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, supaya kami semua, juga orang-orang yang kami doakan ini Tuhan, kami semua sama-sama menyala-nyala merindukan rumah rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan tolong pemerintahan kami dari pusat sampai di daerah yang ada di sekeliling kami, sekitar kami. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong berkati, beri hikmat buat pemerintahan Tuhan, menghadapi situasi yang sulit dan rumit ini Tuhan, yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, berikan hikmat-Mu. Tuhan, Engkau yang sanggup pulihkan semuanya, baik itu pemulihan perekonomian, pemulihan yang lain-lainnya. Mari Tuhan, Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan, juga buat kami semua Tuhan.
tolong Tuhan menghadapi pandemik ini. Tolong supaya kami tetap berapi-api. Kami berdoa Tuhan, jagai kekuatan kesehatan kami. Tuhan lindungi sertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan Tuhan. Yang sedang dalam pemulihan Tuhan Engkau sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang takut Engkau hiburkan. Yang khawatir Tuhan Engkau sertai, Engkau hiburkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang dalam kesukaran, mari Tuhan, Tuhan yang tolong. Kami percaya ini semua tidak akan lebih dari kekuatan kami. Bersama dengan Engkau kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau, mendengar firman-Mu. Dan sekarang kami siap untuk diutus Tuhan. Menjadi garam yang asin, terang yang menyala. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini. Tuhan yang berkati semua yang sudah terlibat untuk mempersiapkan ibadah pagi ini. Sehingga kami semua bisa sama-sama beribadah dari rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Tuhan yang berkati semuanya. Tuhan yang juga terus tolong kami supaya kami terus berapi-api, menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga terus berdoa buat GPPS Tropodo, buat setiap jemaat, buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, beserta semua hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada. Tuhan Engkau yang juga terus tolong. Kami percaya Tuhan, satu saat Tuhan akan beri kami kesempatan pada kami semua untuk kami bisa lagi beribadah bersama-sama secara fisik, bertemu satu sama lain, menyapa satu sama lain, menguatkan satu sama lain, mendengar suaranya satu sama lain. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan terlebih dari itu supaya kami punya satu kerinduan akan rumah rohani. Kami bertemu bersama-sama semuanya di sorga yang mulia untuk kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada akhirnya kami berdoa Tuhan, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami. Langkah demi langkah, hari demi hari, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, kita semua yang mau punya kerinduan akan rumah rohani ini, kerinduan yang terus menyala-nyala, cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Mari kita sama-sama serukan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain. Haleluya.